para bapak, para hadir kita sponsor project memberikan kalau Haji Ali Wafir Magister Pendidikan selaku ketua lembaga dakwah NU Kabupaten Pemalang, para hadir yang hadir pada kesempatan jemaah sholat asar yang dimuliakan oleh Allah dan semoga senantiasa dimuliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji tasyukur kita kehadiran Ilahi Rabbi karena kita bisa dipertemukan dengan Ramadan ini. Karena kalau tanpa dari ridho dan makmurah Allah, tidak mungkin kita bisa bertatap pandang dengan Al-Mukarram dan ketuanya itu. Tapi kita puji, kita syukuri. Ini semua berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadiran Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sanak kerabatnya, para pengikutnya. Semoga kita yang hadir, yang sebagai beliau, yang kelak akan mendapatkan syafaat nanti. Para bapak, para hadir yang dimuliakan, izinkanlah saya sebagai penata acara untuk membacakan susunan acara pada kesempatan sore ini, yang mana acara kita sebagai berikut. Diawali dengan iftitah di surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan tausiah tentang Ramadan, dan disampaikan berdoa. Semuanya kami aturkan bersama kepada Al-Fatihah Haji Ali Wafir MPD selaku ketua Sampaian Bapak NU PJ Kabupaten Bangkalan. Kepada beliau waktu dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fadilah hadratul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ahli baiti wal qurabah tabi'in wa la rahmasyana Muhammadina wa sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah untuk kita semua, para teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, dan juga semua jemaah, khususnya yang berjamaah sholat asar dan mengikuti pengajian di sore hari ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kebahagiaan dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Teman-teman setajana sebatan kula hormati, sebagaimana yang sudah berjalan beberapa tahun ini, setiap Ramadan kadito pada pengajian lestarian sholat asar selama 1 bulan, artinya 1 Ramadan. Jadi mulai hari mangken tanggal 1 Ramadan sampai tentunya mungkin bisa tanggal 29 Ramadan. Ini dilaksanakan setiap hari. Kalaban pemateri yang gantian. Hari mangken dan gula mungkin laku lain sampai terakhir berbeda-beda, meskipun ada yang sampai 2 kali atau 3 kali. Termasuk insyaallah Ketua MUI dan Ketua PJNU akan mengisi di tempat ini. Allah alam masih belum saya hubungi, tapi jadwal sudah ada. Insyaallah deki akan saya tanyakan apa dengan jadwal yang ada sudah siap napa punten, karena beliau sibuk sehingga nak tanya kitimin.
dan juga para ustadz, para kiai juga yang mengisi. Kemudian seperti kita ketahui menabi setiap Kamis artinya menabi datang gula pancenan lah kenal lagi lah sering ban bertemu di tempat ini, terutama setiap hari Kamis sore setelah asar, dan insya Allah setiap hari dalam bulan Ramadan ini menabi baginda Tenggula insya Allah hadir, atau juga ada kiai yang tidak bisa hadir insya Allah Tenggula akan mewakili. Kemudian untuk tahun makin ada pendamping yaitu MC. Jadi setiap hari MC-nya juga bergantian. Para jamaah rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Manabi Timin kitabnya adalah Nasaihul Ibad. Untuk tahun ini adalah Risalatul Muawanah. Dan itu kitab dibaca terus bersambung oleh pemateri. Sampai tentunya insya Allah sampai hatam. Umpamanya tidak hatam mungkin bisa dilanjutkan nanti setiap hari Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika ayyuhal akhul habib bi taqwiyati yakinika wa tahsinihi. Mengkali kita bagi kita harus betul-betul mempunyai keyakinan yang kuat. Terutama masalah tauhid. Masalah keyakinan bahwa Allah Ta'ala adalah pangeran Tenggula sareng panjenengan. Ini kan kudu yakin. Betul-betul yakin, dan harus betul-betul nengkani itu bagi fa innal yakin idza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadatun. Menabi keyakinan sudah mantap ada pada hati kita, maka barang yang tidak nampak bisa nampak. Buktinya kita aku lebih panjenengan ampun noning menabi orang-orang semada ke Allah Ta'ala kisah kan keyakinannya luar biasa, sehingga barang silai ketela ini bisa iketela. Barang yang semestinya tidak bisa diketahui, berita itu tidak ada, tidak bisa didengar, tapi ternyata didengar oleh orang-orang tertentu maksudnya dulu. Jadi menabi yakin ampunlah luar biasa. Yakin ini terutama dalam masalah ketauhidan, masalah kebaikan. Kadang-kadang gula lebih panjenengan yakin ini dalam barang yang tidak pati penting gitu. Cocok ongku. Contohnya bang, kadang monoreng aman tanah tinggi, aman tanah beda are becek, bahkan beda jalan arah yang becek kadang-kadang mele kadang. Saking mantep itu ongku, padahal ini kan tidak menjadi keharusan. Kan lo anggap penting lo penting aslinya. Panjenengan aman toa kadang-kadang entar ada kesitung toko seone akan reken. Oh iya benar repu ya. Ban kutu makan di mana pokol beto. Terus ban kutu lebat dari antara bisa naroa dari lao. Lo ini kan mantep kadang-kadang. Dari mantep kadang-kadang nih kan bisa ongkuan napa saya debaki sarang orang si apareng petotu. Padahal nikah kan tidak begitu penting. Keyakinan yang seperti kali itu kan napa ki ekoca penting kilo pate penting. Kenapa? Karena tidak ada kaitan dengan keyakinan yang sebenarnya. Tapi kita yakin kadang-kadang. Contoh kecil lagi. Seperti yang disampaikan tadi. Pas takelo jam. Jam yang sudah ditentukan ban pasera sepente pototu sarang panjenengan. Ternyata basenan resikina lopati lancar ongkun. Karena janda puna siapa yang pototu da panjenengan ngontrol lancar resikina beunjiang. Atau bemantana beunjiang anan beunjiang. Kotu lebat dari bun lao, cek lebat di dejeng. Ternyata pesanan keleroh jelena, karena memang tidak ada jalan. Dan ini kadang-kadang rezekinya unggul. Nikah yang kadang-kadang kita keliru dalam masalah keyakinan. Mungkin masalah yakin gak ditong kita terserah panjenengan.
Apakah ini dianggap benar oleh kita? Monggo, terserah kita, tergantung lebih panjenengan. Atau seperti semacam amal-amalan dari Syekhona Khalil niki. Beda amalan tolak ojen dari Syekhona Khalil nika. Nah, apa bacaan ajan panjenengan? Cereng bacaan nika serotoles sabe etole de kertas pas sabe bebena terop. Umpamana panjenengan to'a atau panjenengan can sikil maraja potrana montrolo ojena toles neng kertas pas sabe beben terop. Nika orang kadang-kadang yakin ben lo ojen ongkul. Dan nika kan dari Allah Ta'ala kapi lo. Jangan kita meyakini bahwa sesuatu itu bukan dari Allah. Punten selek kelero. Termasuk masalah mantan gele. Tolesan se toles nika adalah bek antik bejana. Napa bejana? Palaan rato raja. Mon rato kan bini nggih. On rato kan bini biasa. Nika palaan rato, ki meratoan di pala. Lah nika ongguan nika sering mencoba nika. Karena nika gule beri majadi. Majadi nika kan durya Syekhona Khalil. Montro tau cenah ya apa toles. Palaan rato raja. Sabe lah toles bentero. Lah nika di Syekhona Khalil. Mungkin Syekhona Khalil lambe bedereng minta Syekhona Khalil bak setengah aja, wah terus yakin bakun, terus makin manci. Pahalan ratu raja. Lah coba apa panjenengan? Iki mon ojen berarti pian kurang yakin. Tapi segalanya adalah dari Allah. Kain tadi buaki, idza tamakkana minal qalbi, apabila keyakinan itu sudah ada dalam hati, maka bareng sila iketela bisa iketela. Makanya gue lebih panjang nikah khususnya dalam masalah tauhid harus semakin terus bertambah keyakinan. Benih cuman sekedar ikut-ikutan. Gue lebih panjang nikah dalam bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, betul-betul yakin. Harus yakin. Harus yakin. Karena nikah adalah keyakinan yang harus dimiliki. Menabi pesanan tidak yakin atau umpamanya keyakinannya adalah tergolong keyakinan silok pati yakin, maka bisa saja orang nikah pindah agama. Kenapa bagi yakinnya lo pati mantep. Nikah yang menyebabkan bahaya pada kita. Jadi itu yang diharapkan oleh pengarang kitab nengkat itu ada bagi seperti kadito. Jadi keyakinan harus dimiliki. Wal yakinu Sayyidina Ali ada bu nengkadi ada buaki. Qala Ali karramallahu wajha, law kushifal ghita'u mazdattu yakinan. Umpamanya tabir itu dibuka, katanya Sayyidina Ali. Tabir dibuka, maka saya sebenarnya tidak bertambah akan keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan Sayyidina Ali sudah luar biasa, sudah full. Yakin, cacak mangken, yakin banget. Jadi, cok saking pas buka tabir-tabir ini, maka keyakinan saya tidak akan bertambah. Karena sudah keyakinan Sayyidina Ali luar biasa. Rito kan itu adalah maksudnya tabir. Artinya napanya mana kita kepada Allah kadinto sebenarnya bisa untuk mengetahui Allah dengan yang sebenar-benarnya. Artinya keyakinan kita. Cuman karena kita dihalangi oleh dosa, sehingga kita kadang-kadang keyakinan kurang mantap. Masih ikut-ikutan. Dalam masalah iman kadinto tidak boleh taklid. Sekocak taklid kadinto adalah iman yang ikut-ikutan. Tidak yang sebenarnya. Kula pola nereng sepona adalah orang Islam, kemudian larok norok, padahal abad tidak punya dasar-dasar yang sebenarnya. Ini namanya iman yang masih keyakinannya kurang begitu kuat. Maka yang diharapkan dalam keterangan itu adalah harus betul-betul mempunyai keyakinan yang sangat mantap.
Malih sampurna ing dalam keimanan, ing dalam ngalakoni panapa bisaos. Kemudian wal yakinu ibaratun an quwwatil imani bisabatihi wa rusuhihi. Keyakinan itu adalah sebuah ungkapan yang sangat kuat an quwwatil iman, dari kekuatannya iman seseorang. Jadi menabi keyakinan sudah mantap, maka tidak akan digoyahkan oleh orang lain. Contohnya tangki seperti saya kisah kabulan Fir'aun. Kabulan Fir'aun saya nyama tukang soroyah anan Fir'aun. Masitoh bahasa. Masitoh nika adalah orang bini tukang soroy. Jadi aslinya bukan nama ini. Tapi profesinya perempuan ini adalah tukang soroy. Pasti kocak dalam bahasa Arab masitoh. Masitoh itu adalah orang perempuan yang pekerjaannya nandeni atau benar merias anan Fir'aun. Setong bekto soroya nikakan geger, kemudian masih tonika ngalak soroy kila dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Intinya tidak mengakui terhadap Fir'aun sebagai Tuhan. Kenapa? Karena menyebutkan nama Allah yang mana Allah itu adalah Tuhan dia. Teka iop napanya mana? Sahabat neng bejana kanggo ikuring karena yakinan tentang pangeran deka Allah Ta'ala nika ampun luar biasa, kita tidak akan mundur. Padahal lakena ikuring, aban ikuring, anan ikuring, abakan anan sikene ikuring. Ana pami bengal karena yakin bahwa saya ini adalah yang benar. Yakin bahwa Allah Ta'ala adalah sebagai Tuhan yang harus kita sembah, tidak yang lain. Yakin nih berarti. Jadi menabi keyakinan ampun tak bisa digoyahkan. Ampun mantep. Para hadirin, para sepuh rahimakumullah, terus nengkanin ada baki ada baki nang seterusnya yang kita dito wa alaika ya akhi bi islahin niyah wa ikhlasiha wa tafakkudiha wa tafakkur fiha qabla ad-dukhul fil amal. Nang kadito ada baki sarang Al-Haddad, pengarang kitab kadito adalah Syarif As-Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Itu baki kangkui dalam setiap kelakuan kita harus betul-betul niat si bagus. Niat termasuk panjenengan aleng cineng kadito tempat panjenengan cek kelopai niat itikaf karena kadito masjid. Kalaban panjenengan aniat maka oleh kenceren niat kencerna itikaf panjenengan. Jadi nikah katanya di sini alaika wajib da panjenengan ya akhihi teratan kaulah bi islahin niyati kalaban mafokus niat wa ikhlasiha ban mamurni niat qabla dukhul fil amal, sebelum kita melakukan aktivitas. Panjenengan umpamana laku keluar dari tempat gadinto intara ka Sabe umpama ala kuang. Le panjenengan sebelum berangkat aniat pabicek sengko sata intara ka Sabe niat alako kangkui ngona anak bini. Panjenengan alakong isabe ni kau le genjeren. Karena niat panjenengan becek. Ini kenyaman saya kocak islahun niyah, mafokus niat. Oleh kenceran panjenengan. Oh taba panjenengan umpamana intara ke kantor karena panjenengan seorang pegawai atau seorang kepala desa. Berangkat dari Combon panjenengan niat. Engkau setia intara ke kantor, kangkui abek tedeka masyarakat, kangkui juga bermanfaat ke masyarakat. Ben tentunya mungkin sengko oleh rezeki kangkui nyere nguna anak ben bini. Panjenengan oleh kenceran. Ini kenyamanan sebelum alako cek sampai kelupain niat. Cek sampai salah niat. Mohon salah niat panjenengan bisa tahu oleh kenceran.
Biarpun itu secara kasat mata adalah ibadah, tapi niatnya kelerok, maka panjenengan tak oleh gencerin. Meskipun itu adalah ibadah. Contoh, dan gue sering mengulang-ulang. Lambak kadito beda orang abekalan. Di masa Kanjeng Nabi beda orang laki, beda orang bini, abekalan. Kan Kanjeng Nabi ampun pindah ke Madinah, ampun hijrah. Pas ring bini, bekala si bini ini pindah ke Madinah. Selaki nikah oning cek bekala pindah ke Madinah, pas norok pindah kia. Tujuan apa? Nabang si bini takoi kalah orang, takoi ganti orang. Artinya dia pindah ke Madinah bukan karena hijrah, karena abing kenge Kanjeng Nabi, tidak. Tapi keng karena nabang bekal, takoi bekal ganti orang. Lah nikah niatnya salah. Niatnya salah. Napa oleh genjeren hijrahnya gila pun tentu oleh. Kenapa? Karena dia pindah ke Madinah karena nabang bekal. Benih karena abing kengi Kanjeng Nabi atau hijrah. Lah ini salah. Ini yang menyebabkan orang ini tidak punya pahala. Oleh ganjaran hijrah maksud gue. Ini bedanya. Makanya itu buat itu qabla dukhul fil amal, sebelum kita beraktivitas harus menjaga niat. Dek kadi mapi saos panjenengan dek pasar umpama datang ki belanja sareng rajina. Aniat pabece. Meskipun ka pasar nih ka sestona beni ibadah beni. Cuman manabi niat ibadah pandingan oleh ganjaran. Engkau satu antara ka pasar belanja karena kaangkuy bahan-bahan makanan anak ben bini. Manabi pastang anak tang bini ngakan maka ibadah lancar, sia sekolah lancar, senyara ilmu lancar. Lah ini kata di ibadah panjenengan ke pasar nih. Setiap langkah itu akan berpahala. Lah kadi tanya mana? Napanya mana qabla dukhul fil amal fa innaha asasul amal. Niat itu adalah pondasi daripada sebuah aktivitas. Pondasi. Mana niatnya bagus, maka tetap bagus. Terus wal a'malu tabi'atun laha hasanatan wa qubhan wa sihhatan wa fasadan. Amal norok dekan niat dalam segi bagus atau bacubaan, dalam segi esa ataupun tenang. Panjenengan salat zuhur tak niat, ya lo sah mau lo niat. Panjenengan bajang asar, lo niat, lo sah. Ya mana kelakuan ini kan norok niat, apakah berniat atau tidak niat? Atau sebaliknya, apakah niatnya benar atau salah? Nah, ini yang menyebabkan kita salah tingkah dalam sebuah aktivitas. Sehingga kenapa salah? Berarti kita jangan sampai terlupakan untuk berniat. Kemudian yang kata ada bagi juga waqad qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung daripada niat. Wa inna malikum limri'im manawa. Kompensasi yang dimiliki oleh setiap orang adalah sesuai dengan apa yang menjadi niat. Jadi seperti setan gula cerita gila. Orang sehijrah ke Madinah, tapi karena bekal, maka tak oleh kencerna hijrah. Karena dia pun karena dia ada bagi wa inna likulli imri'in ma nawa. Seekandi orang nikah adalah sesuai dengan apa yang menjadi niat. Nikah seeka oleh. Jadi kalau niatnya bagus, maka oleh bagus. Kalau niatnya jelek, maka akan menjadi jelek. Seperti contohnya tangki. Dimin pada masa Bani Israel banyak orang mati kelaparan.
Karena tepak kadito adalah tepak napa? Tepak laib careng Madura. Banyak orang mati kelaparan nih kan. Tandi beres. Tandi apa yang akan dimakan tidak ada. Sehingga orang ini banyak juk mate, jeng mancing mate, dung dungan mate. Karena napa saya tadi. Pas hitung beto beda orang tanggi keluar de padang pasir kisah. Banyak tumpuna pasir. Banyak tumpuna pasir. Dan ini pas napanya mana merenungi cek saking pasir repah tadi beres ban sengkok sadeka akin ada orang malih kenyang malih orang lo mate. Jadi orang nih kan ajeling pasir si atomboan nih kan pas atina keretek cek saking pasir repah tadi beres ban sengkok sadeka akin. Nika kan lo mungkin kanan pasir pada beras kan akal lo mungkin. Tapi apa yang terjadi? Karena Nika sudah berniat untuk berbuat baik terhadap orang lain. Niat untuk orang lain. Allah Ta'ala Nika langsung aparing oning deka malaikat. Malaikat kabele deka orang ruah. Si aniat kang kui untuk masyarakat. Kan aniat ban sengko lebri ganjaran. Jadi meskipun kenyataannya nikah pasir tetap pasir, tidak berubah beras, dan sekaligus orang gelek nikah lo asadeka beras deka masyarakat nikah lo le ganjaran. Anapa niat bagus. Seperti panjenengan umpamana deki sengko atrawiyah. Deki ko apa jang esa berjamaah nang Masjid Al Ikhwan nang kinto masuk deki Al Ikhwan pasuk Al Ikhwan engko apa jang esa engko tarawih pangko maca Al-Qur'an teka didik. Ternyata panjenengan pas kepelengan pas tak keluar dari kamar karena kepelengan umpamanya tanggi lo bisa jaga lo bisa kenapa panjenengan oleh ganjaran apapun ten oleh ganjaran panjenengan meskipun belum mengerjakan. Karena apa? Gelak sudah bergelora. Hatinya sangat semangat untuk melakukan sholat tarawih. Ternyata ada kendala. Oleh ganjaran panjenengan. Napa boleh sampai mengerjakan. Ya mau pasanan pasan niat ada loh bis. Mon pasaan nih kan laku pokol telok malam malah niat panjenengan atau mara tarawih sengkok laku apa saa. Beni pah laku sengkok kol sangat ngakan na. Bah, roce palsu nih. Palsu dari pokol telok malam panjenengan lah niat sengkok apa saa. Apa sa bulan Ramadan. Lemon panjenengan umpamana makin hari Senin atau laku hari Senin niat apa se Ramadan niat apa se Senin oleh dua ganjaran ningkante insyaallah beda kapan-kapan nih kan beda keterusannya jadi situng kelakuan ini ate banyak oleh banyak ganjarnya ini nih kak pengaruhnya niat dalam situng kelakuan jadi ngereng gula panjenengan semakin memperbaiki diri caranya adalah dengan cara berniat pertama kali panjenengan medame tangki panjenengan umpamana mendimine masa gelap masa lalu contohnya aku lihat cerita yang lain Pak Sueb umpamana engkau mon keluar dari dina sengko tetiareng bice engkau ke masjid terus sengko apa tiada kareng sepong kok ngalatina anak dan ini pas keluar ongku Pak Sueb Pak ngelakoni ongku lo ini keguncuran raja nih kan guncuran raja kan niat mulai mangken. Jadi ganjaran aja. Jadi panjenengan menabi napa tak kelopa ya panjenengan ini dalam kelakuan yang akan kita kerjakan itu niat mulai mangken. Engkau deki tarawih, engkau lagi apa jangan tahajud, saya engkau deki apa jangan maurib berjamaah. Nah, ini kakak niat mulai oleh ganjaran. Mungkin sekak dito kurang lebih nabetan kalanya seorang. Nabi pada pertanyaan ya tore.
Takut kita bertanya. Petaber. Terima kasih. Yang telah memberikan tafsirnya yang dapat disimpulkan dari pemaparan beliau. Yang pertama tentang keyakinan kita tentang akidah. Yang kedua tentang niat. Jadi dari pemaparan beliau mungkin teman-teman para hadir ada yang mau ditanyakan tentang pemaparan beliau ataupun tentang puas sampai dengan puasa Ramadan, disilahkan. Dan lagi mungkin ada yang ditanyakan tentang akidah, keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Seperti dalam mobil cek kalau iman itu kita yakini dengan sendiri seperti baca Nabi al-iman at-tasdiq bil jinani wal qawlu bil lisan wa amal bil arkan. Iman dan keyakinan dalam hati coba kita berdasar pada dalam amal perbuatan sehari-hari. Cek cuma orang. Jadi mungkin ada yang berkaitan dengan masalah keimanan yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa hijrah dari yang belum baik menjadi baik, bisa langsung bertanya kepada beliau atau bertanya tentang masalahnya. Berbagi kita juga sesungguhnya sesuatu tergantung niatnya dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Bisa dengan Allahnya langsung atau kalau tidak ada dari materi itu bertanya tentang masalah puasa Ramadan. Dia lebih mantap. Ini mungkin Ada. Tahu ya, karena tidak ada pertanyaan bisa langsung ditutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad Rabbana fana ima'ana fa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa barabatilana fi dinna wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.